Kesaksian orang terdekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama dan wali yang sangat nampak karomah dan kealimannya. Dan semua itu bisa disaksikan dan dibuktikan oleh banyak orang pada zamannya. Dikisahkan dari khodam terdekat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Beliau mengatakan, saya menjadi pelayannya Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Dan saya menyaksikan sendiri bahwa beliau secara istiqomah dan konsisten menunaikan sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Dan jika beliau berhadas, maka beliau akan segera memperbaharui wudhunya. Kemudian beliau langsung mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Selain itu, tuanku Kanjeng Syekh Abdul Qadir jika selesai menunaikan sholat isya, maka beliau masuk ke kamar pribadi. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang dapat masuk dan membukanya untuk menemui Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tidak akan keluar dari kamar sebelum terbit fajar. Bahkan raja dari negeri Baghdad sudah berkali-kali benar-benar menyampaikan keinginannya untuk bisa bertemu dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam hari. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Itulah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang pimpinan para wali yang begitu fokus mendedikasikan waktu malamnya hanya untuk menghadap Sang Pencipta alam semesta. Ada pula kesaksian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah. Beliau berkata, pernah pada suatu waktu saya bermalam semalam di rumah Kanjeng Syekh Qadir. Di sana saya tahu bahwa beliau senantiasa menunaikan sholat sunnah beberapa rakaat pada permulaan malam. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Setelah itu beliau melanjutkan dengan membaca Asmaul A'zam 9, yaitu Al-Muhitu, Ar-Rabbu, Asy-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khallaqu, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Setelah itu beliau naik ke angkasa dengan kondisi masih pada posisi duduk semula. Dan beliau semakin lama semakin naik ke langit sampai mataku tak dapat menemukannya. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau sholat berdiri di atas kedua kaki serta membaca Al-Quran sampai habis pada sholatnya di waktu sepertiga malam yang kedua. Kanjeng Syekh Abdul Qadir dalam menunaikan sholatnya, beliau sujud kepada Allah dengan sangat khusyuk dan sangat panjang. Kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar. Setelah itu, beliau melanjutkannya dengan berdoa kepada Allah dengan penuh kerendah hatian. Sehingga sekujur tubuh beliau seakan tertutup penuh oleh cahaya yang begitu terang dan menyilaukan pandangan. Bahkan mataku sampai tak dapat melihat Kanjeng Syekh Abdul Qadir karena tertutup oleh nur atau cahaya. Syekh Ibnu Abil Fattah juga berkata, kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Kanjeng Syekh menjawabnya, Wallahu a'lam bishawab. Yuk pantengin dan dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ke seluruh sahabat salik kita semua. Oh ya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.